semester 3 ya akan mempresentasikan apa itu shell mount casting. Ya, di shell mount casting itu ada apa aja sih? Yang pertama itu what is shell mount casting, yang kedua how to create, dan yang ketiga profit dan loss-nya. Ya, yang pertama apa itu shell casting ya? Shell casting atau juga dikenal sebagai shell mold adalah metode pengecoran logam yang melibatkan penggunaan cetakan yang terbuat dari cangkang tipis yang telah dilapisi dengan bahan tahan panas seperti resin fenolik atau bahan refractory. Proses ini banyak digunakan untuk menghasilkan bagian logam tersisi dengan permukaan yang halus, yang dimana shell mold casting ini mirip ya dengan sand casting. Yang berbeda hanya dalam shell mold casting cetakan berupa dinding atau tempurung tipis dibuat dari pasir dan pengikat resin termoster. Untuk pola dapat terbentuk komponen sesuai yang diinginkan. Pola dapat digunakan kembali untuk beberapa kali pengecoran, sementara sand casting hanya satu kali. Halo, saya Alvaro Juliski, biasa dipanggil Alfat. NIM 2211062 dari jurusan Teknik Industri semester 3. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dipresentasikan oleh Hadi. Jadi sekarang how to create. Dalam proses shell casting yang perlu disiapkan adalah pola, model objek yang akan dicetak. Bahan cetakan campuran keramik atau keramik resin, lapisan pemisah untuk menjaga penempelan pada pola, mesin cetak untuk menghasilkan cangkang, peleburan logam, pemanasan dan tuang ke dalam cangkang, pendinginan dan pemisahan, finishing menghilangkan ketidakrataan dan cacat permukaan. Selalu mengikuti praktik keamanan yang tepat dan mengacu pada panduan. Shell mold casting. Pada logam dipanaskan dan diletakkan di atas kotak yang telah berisi pasir dengan campuran resin termoset. Kotak dibalik sehingga campuran pasir dan resin jatuh di atas pola yang masih panas. Membentuk lapisan campuran yang melapisi permukaan pola sehingga membentuk kulit keras. Kotak dikembalikan ke posisi semula sehingga kelebihan pasir kembali jatuh ke dalam kotak. Kulit pasir dipanaskan ke dalam oven selama beberapa menit sehingga seluruh kulit mengering. Cetakan kulit dilepaskan dari polanya. Dua belahan cetakan kulit dirakit, didukung oleh butiran pasir atau butiran logam dalam sebuah rangka cetak, dan kemudian dilakukan penuangan. Coran yang telah selesai dengan saluran turun dilepaskan dari cetakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky dari Prodi Teknik Industri. NIM saya adalah 2211003. Saya akan melanjutkan presentasi dari A4 tentang profit dan loss. Profit, proses shell casting memungkinkan pembuatan produk dengan tingkat presisi yang tinggi. Cangkang cetakan dapat memberikan detail yang sangat baik pada permukaan produk yang dicetak. 2. Permukaan yang halus. Shell casting biasanya menghasilkan permukaan yang halus dan bebas dari cacat seperti pori-pori dan kekurangan lainnya. Ini menjadikannya pilihan yang baik untuk produk yang membutuhkan permukaan yang halus dan tahan terhadap tekanan. 3. Penggunaan material yang lebih ringan. Shell casting memungkinkan penggunaan material yang lebih ringan seperti logam paduan yang dapat mengurangi berat dan biaya produksi. 4. Seri produksi. Proses shell casting dapat digunakan untuk proses produksi dalam jumlah besar dengan biaya yang terkendali. Dalam beberapa kasus, produksi massal dengan kualitas yang baik dapat dicapai dengan menggunakan cetakan shell. Loss. 1. Biaya awal yang tinggi. Proses shell casting yang membutuhkan biaya awal yang relatif tinggi untuk persiapan cetakan dan mesin cetakan khusus. Ini dapat menjadi hambatan bagi produsen kecil atau individu yang ingin menggunakan teknik ini. Cetakan dan peleburan logam yang dibutuhkan. 2. Waktu produksi yang lama. Proses shell casting memerlukan beberapa rangka.
seperti pembuatan waktu ini dapat menyebabkan penundaan dalam produksi dibandingkan dengan metode produksi lain yang lebih cepat. 3. Kesulitan dalam mengubah desain produk. Sekali cetakan sel dibuat, perubahan desain produk yang menjadi sulit. Jika ada perubahan yang perlu dilakukan, akan membutuhkan proses pembuatan cetakan baru yang dapat menghabiskan waktu dan biaya. 4. Batasan pada ukuran produk. Proses self casting memiliki batasan pada ukuran produk yang dapat dicetak. Hal ini terkait dengan kemampuan dan keterbatasan mesin cetak yang digunakan. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 3 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam. Perkenalkan, nama saya Adam, saya dari PT Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam. Saya dari Prodi Teknik Industri. NIM saya 22111003. Saya ini akan melanjutkan presentasi dari